Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Riza sebagai pengampu dosen dari mata kuliah Sistem Terdistribusi Praktik dan juga teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nito Salim Maula. Saya berasal dari kelas 3 D4 dengan NIM 019. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari pembelajaran saya terhadap praktikum 13 mata kuliah Sistem Terdistribusi Praktik, lebih tepatnya pada topik perkalian matriks multinode dengan MPICH. Jadi apa aja yang akan saya sampaikan pada video kali ini? Yang pertama di sini akan saya sampaikan strategi dan algoritma distribusi data yang saya implementasikan. Kemudian saya juga akan melakukan demonstrasi dengan 3 tingkat kompleksitas, baik itu mudah, menengah, dan sulit, beserta tahapan input, proses, serta outputnya, lengkap dengan execution time yang nantinya akan dibandingkan nih variable execution time-nya sebagai variabel parameter keberhasilan pada praktikum. Apakah memang secara signifikan dari execution time-nya itu berubah gitu dari setiap skenario-nya. Yang terakhir di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat arsitektur Docker yang saya implementasikan, skenario edge case apa aja yang ada, dan lesson learn yang saya dapatkan selama praktikum. Langsung saja di sini secara output saya memiliki 4 buah file. Yang pertama file.c-nya sebagai program utama MPI-nya, lalu ada docker file dan docker compose.yml sebagai default file dari docker sendiri. Lalu yang terakhir di sini ada file generate matrix.py, di mana file Python ini saya gunakan untuk melakukan generate dari matrix A dan matrix B-nya. Nanti dari file ini tuh akan outputnya itu akan keluar matrix A dan matrix B dalam format .txt yang nantinya kedua file ini akan dilakukan perkalian sebagai komputasinya. Nah, secara singkat di sini saya menggambarkan dari struktur programnya itu seperti ini gitu, visualnya. Namun agar lebih mudah, akan saya jelaskan secara code-nya. Jadi izinkan saya untuk mengakses IDE saya. Nah, di sini saya akan jelaskan secara potongan programnya. Yang pertama di sini tentunya saya harus menginisialisasikan variabel yang saya butuhkan dalam program. Di sini saya meninisialisasikan dua buah variabel yang tentunya yang pertama di sini ada rank, yaitu adalah ID dari prosesnya, size adalah total proses yang berjalan gitu. Nah, kemudian apabila teman-teman lihat di sini tuh dari struktur matriksnya sendiri, saya mendefinisikan matriks dua dimensinya itu sebagai matriks satu dimensi yang berurutan. Jadi formatnya itu saya itu tidak pakai matriks A indeks I indeks J, melainkan matriks A indeks I kali N tambah J gitu. Nah, dengan itu tuh dari penempatan alokasi bloknya itu di background dia tuh akan lebih mudah gitu dibandingkan mendefinisikan dua dimensi langsung. Nah, kemudian di sini apabila teman-teman lihat di sini ada pencabangan if rank sama dengan 0 atau rank sama dengan 0 itu adalah master. Jadi jika node-nya master, dia tuh punya fungsi sebagai untuk membuka fopen dan mendeteksi fscan file dari matriks A dan matriks B. Jadi fungsi pertama dari master itu adalah membaca file matriks A dan matriks B yang nantinya akan didistribusikan ke beberapa node di bawahnya gitu. Nah, setelah dibacalah dari matriks A dan matriks B oleh node master, nanti akan didistribusikan. Dan kebetulan dari saya sendiri di sini saya mengimplementasikan dua mekanisme distribusi yang berbeda pada setiap matriksnya. Ini kenapa? Karena memang dari matriks A dan matriks B sendiri, dari konseptual perkalian sendiri punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, yang pertama di sini ada mekanisme MPI Bcast atau broadcast, di mana MPI Bcast ini saya terapkan pada matriks B. Nah, matriks B ini dalam konsep perkalian itu coba saya tunjukkan pada slide presentasi saya. Anggap aja di depan kalian di sini ada tiga matriks. Yang paling kiri itu ada matriks A, yang tengah matriks B, dan yang paling kanan ada matriks C. Nah, di matriks B ini dalam konsep perkaliannya itu dalam satu row matriks C itu
dia tuh membutuhkan semua data dari matriks B. Nah, apabila teman-teman lihat satu row matriks C ini, dia tuh butuh P, S, V, Q, T, W, R, U, X, dimana ini tuh dibutuhkan gitu matriks B itu semua datanya. Sedangkan dalam satu row matriks C itu dia tuh hanya membutuhkan sebagian data dari matriks A saja, A, B, C gitu. Nah, jadi secara konseptual begitu. Itulah kenapa dari matriks B itu lebih baik menggunakan broadcast, karena memang dari sifat broadcast sendiri, dari distribusi datanya itu cukup mudah gitu. Jadi dari masternya itu dia akan mendistribusikan data semuanya sekaligus ke leafnya seperti tree gitu. Begitupun dari leaf ke bawahnya juga. Sedangkan dari matriks A sendiri saya terapkan mekanisme dari send dan receive, di mana send receive ini apabila teman-teman lihat visualnya sendiri, di sini ada dua buah arah panah gitu, di mana dua arah panah ini menjadi jalur dari distribusi datanya. Apabila matriks A ini diterapkan broadcast, dia tuh akan terlalu banyak gitu, jadi terlalu banyak data gitu yang perlu diprosesnya, sehingga ini bisa mempengaruhi RAM kalau keduanya sama-sama menggunakan broadcast. Sedangkan dari matriks A sendiri pada konseptual perkaliannya sendiri hanya membutuhkan sebagian data saja gitu. Jadi lebih baiknya di sini menggunakan MPI send receive gitu. Jadi data-data yang dibutuhkan memang bisa didistribusikan melalui arus bolak-balik yang ada pada MPI send dan receive. Oke, kita balik lagi ke potongan program yang lain. Di sini ada fungsi dari distribusi potongan matriks A yang tadi saya sampaikan, jadi menggunakan MPI send dan MPI receive-nya. Nah, jadi buat pembagian bebannya sendiri di sini saya melakukan inisialisasi variabel chunk size dan reminder, dan formulanya itu dari chunk size n dibagi size dan reminder itu n modulus size, dimana dengan variabel ini tuh masing-masing beban tuh tidak ada yang kelebihan dari segi jobnya gitu, sehingga semuanya bekerja dan meminimalisir adanya node yang istilahnya nganggur, tidak mengerjakan apapun gitu. Nah, setelah diterapkannya dua mekanisme distribusi data yang berbeda pada setiap matriks, di situ dilakukanlah sebuah komputasi, di mana komputasi perkalian ini dilakukan di node-nya masing-masing, sehingga setiap node-nya itu menghitung menghitung matriks C-nya masing-masing, atau di sini saya define sebagai lokasi gitu. Nah, nanti di akhir semua dari matriks C-nya itu akan digabungkan pada pada variabel pada node master gitu. Node master akan menampung semua matriks C yang ada pada setiap node-nya yang dihitung oleh setiap node. Nah, setelah itu dari matriks C itu dari matriks C final yang ada di master, dia akan disimpan pada sebuah file .txt hasilnya, yaitu output.txt. Nah, apabila teman-teman lihat di sini tuh saya beberapa mendefinisikan untuk perhitungan waktu. Nah, ini perhitungan waktu ini tuh buat melihat execution time nanti, apakah memang berpengaruh dari execution time-nya sendiri apabila nanti workernya ditambah atau bebannya bertambah juga gitu. Nah, setelah itu diakhiri dengan MPI finalize. Oke, kita langsung aja balik lagi ke sini. Nah, dari struktur sendiri arsitektur Dockernya di sini saya mendefinisikan 5 kontainer dalam satu jaringan, yaitu ada kontainer master sebagai rank 0, kontainer MPI worker 1 sebagai rank 1, MPI worker 2 sebagai rank 2, sampai MPI worker 4 sebagai rank 4. Ini tuh didefinisikan pada di file docker compose.yml. Nah, langsung saja kita lakukan uji demonstrasi, dimulai dari tingkat yang paling mudah. Kita akan coba untuk mengimplementasikan dengan matriks ordo 8x8 dengan jumlah node-nya kita definisikan 3 aja. Oke, kita coba. Sebelumnya
Karena memang ini belum di build, izinkan saya untuk melakukan build sebentar. Nah, sekarang sudah kita coba untuk membuild dari kontainer sendiri, dan di sini juga saya sudah buat file host filenya juga yang digunakan untuk menamai dari worker-worker yang berjalannya nanti. Oke, kita langsung coba buat dengan kita coba generate terlebih dahulu matrixnya, matrix PW dengan ordo matrix 8/8. Nah, apabila teman-teman lihat sini matrix A dan matrix B sudah dibuat, dan apabila kita coba verifikasi lagi, ini sudah 8/8 gitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk melakukan compile dari file .c nya sendiri dengan dengan eh, dengan komen mpicc dengan min o matrix, dengan tujuannya matrix mpi matrix. Nah, di sini sudah ada mpi matrixnya. Lalu kita coba sekarang uji apakah perkalian sudah berhasil dilakukan dengan melakukan eksekusi perintah mpi exec dari host filenya. Kita buat dengan jumlah workernya itu 3, mpi matrix dengan order 8. Nah, apabila teman-teman lihat di sini ada waktu eksekusinya dengan waktu 0,007 detik. Ini tuh kan sangat cepat karena memang di sini ordonya masih sangat sedikit dan prosesnya ini banyak. Tapi coba kita tulis terlebih dahulu dengan ordo 8/8. Waktu yang itu kan segini. Kita coba ke skenario berikutnya, yaitu dengan tingkat menengah dengan ordo 500x500, tapi untuk dari workernya sendiri masih menggunakan 3. Jadi kita coba ulangi lagi dari generate-nya menjadi 500. Nah, ini sudah dibuat dari matrix A dan matrix B sendiri 500x500. Sekarang kita coba dari melakukan eksekusinya gitu. Kita ganti dari ordonya jadi 500 yang asalnya 8. Nah, apabila teman-teman lihat di sini dari waktu komputasinya itu bertambah gitu, walaupun tidak terlalu signifikan nambahnya itu. Nah, dia menjadi lebih lama gitu dibandingkan ordo yang 8/8. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya skenario berikutnya demo tingkat sulit, dimana kita akan membutuhkan ordo 1500 kali 1500, dan nantinya setelah setelah dilakukan eksekusi akan dibandingkan dengan 1500 ordo 1500 kali 1500 dengan jumlah workernya 5. Nah, sekarang kita coba dengan kita generate 1500 kali 1500. Nah, dari segi eksekusi file generate py-nya sendiri di sini sudah lama gitu. Nah, oke, sudah ada berarti pada file dari matrix A dan matrix B-nya. Sekarang kita coba untuk lakukan eksekusi. Nah, di sini akan proses cukup lama karena memang ordonya sendiri meningkat gitu dibandingkan ordo dari 500 kali 500 gitu. Coba ordo 1500 kali 1500 dengan np 3. Coba nanti di skenario berikutnya dengan np-nya 5.
Di sini apabila teman-teman lihat waktu komputasinya sendiri sangatlah lama gitu dibandingkan dengan Ordo 500 kali 500. Nah, sekarang kita coba bandingkan masih dengan Ordo 1500 kali 1500 tapi menggunakan workernya itu kita tambahkan jadi 5 gitu. Dengan itu kita coba edit dari filenya sendiri, dari nano host filenya kita tambahkan jadi dua lagi, 3 dan worker 4. Oke, kita coba. Oh, X get host file. Oke, sudah ada 5. Selanjutnya kita coba untuk eksekusi. Oh, kita coba generate terlebih dahulu dari, oh sudah 1500. Sekarang kita coba eksekusi. Di sini kita ganti parameter min np-nya sendiri, workernya menjadi 5 gitu. Nah, apakah memang waktunya berkurang gitu? Bahkan dimulai perkaliannya. Nah, apabila teman-teman lihat di sini waktu komputasinya walaupun tidak turun secara signifikan, tapi di sini kita lihat perbandingannya cukup cukup ketara ya, dari asalnya 46 detik menjadi 41 detik gitu. Dengan ini dari segi praktikum pembagian job secara paralel ini sudah berhasil gitu, bahwa dengan menambahkan worker tentunya di sini ada ada perubahan dari segi execution time-nya. Nah, baik, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, ini adalah beberapa beberapa eksekusi yang sebelumnya saya telah lakukan di belakang sebelum dibuatnya video ini. Jadi memang ketika jumlah prosesnya dikurangi itu waktu eksekusi akan jumlah prosesnya ditambahi worker yang bekerjanya, waktu eksekusinya di situ akan berubah gitu. Nah, di sini ada skenario edge case-nya dari program saya buat. NP itu tidak sama dengan jumlah node. Jadi ketika NP-nya lebih kecil, node sisa dibiarkan idle, tidak menerima beban komputasi. Nah, jika si parameter NP-nya itu dibuat lebih kecil dibandingkan jumlah host file yang ada, dibandingkan jumlah worker pada host filenya ada, maka uh, workernya yang tidak menerima beban komputasi itu akan idle gitu, akan dibiarkan diam. Lalu jika parameter np-nya itu dibuat lebih besar dibandingkan jumlah worker yang ada pada host file, dia akan masuk ke skenario round robin, di mana nanti ada satu node yang menjalankan dua proses sekaligus. Nah, mungkin sekarang sudah di bagian kesimpulan dan listen learn, di mana kesimpulannya saya sendiri di sini saya cukup belajar banyak mengenai pembagian job dari praktikum kali ini. Tentunya di sini juga saya sudah berhasil melakukan analisis terhadap perubahan jumlah proses dengan execution time. Nah, di sini berhasil ya tentunya, ketika jumlah proses workernya ditambah akan sangat berpengaruh untuk uh, execution time-nya. Nah, dan juga di sini ada beberapa poin-poin lesson learn yang saya dapatkan, di mana yang pertama di sini MPI broadcast jauh lebih efisien dibandingkan MPI send berulang untuk data yang dibutuhkan semua node. Ini sudah diimplementasikan pada matrix B tadi yang saya sebutkan. Lalu lesson learn berikutnya, order ribuan akan menuntut manajemen memori heap yang matang. Performa paralel tidak hanya soal CPU dan jaringan.
Nah, kemudian listener yang ketiga, representasi matriks dua dimensi sebagai array satu dimensi yang kontiguous mempermudah pemotongan data saat dikirim lewat jaringan. Ini sudah diimplementasikan sebelumnya oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, pada poin listener sendiri, tanpa set memori, tiap worker menghitung di memori fisiknya sendiri. Tidak perlu mutex, bebas dari data res yang akan membuat res condition. Ini juga sudah diimplementasi di mana setelah didistribusikan data masing-masing, masing-masing node akan menghitung dari matriks C-nya sendiri, sehingga nanti tidak perlu mutex dan bebas dari data res yang akan membuat res condition. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari segi pembahasan, penyampaian saya ada ada yang mengganjal. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.